Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak, Ibu guru, staf tata usaha SMP 6 Dura yang kita sayani, yang kita banggakan, yang kita tempat kerja bersama di SMP Negeri 6 Dura ini. Bapak Ibu, sebelum mulai kita berdiri dulu, ya dulu SMP Negeri 6 Dura biar lebih bersemangat. Jadi ya-nya seperti yang disampaikan pada saat dulu MPLS itu, kalau saya nyebut SMP Negeri 6 Dura sukses ya gitu ya. Ambil berdiri ya Bapak Ibu ya. SMP Negeri 6 Dura sukses, yes. Matur nuwun. Kalau tidak ada, akan dilanjutkan oleh acaranya Pak Eko. Monggo Pak Eko, waktu dan tempat secukupnya saya berikan. Monggo. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sofyan selaku Kepala SMP Dura yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru SMP 6 Dura yang saya hormati pula. Mohon maaf saya berdiri di sini. Kalau biasanya saya berposisi sebagai wakil kurikulum, pada saat ini saya tidak sebagai wakil kurikulum, tidak bagian kurikulum, tapi saya seperti Pak Misri, yaitu diberi tugas oleh salah satu temannya Pak Misri untuk menyampaikan sosialisasi mengenai materi yang saya dapatkan di guru penggerak yang wajib untuk disosialisasikan pada Bapak Ibu guru semua. Ya, mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas saya di sini bukan sengkus apik dhewe, bukan. Tapi kalau di sini kita nanti bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu guru sudah baik-baik semua. Ya, siapa tahu nanti dengan adanya materi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah ini nanti akan bisa menambah motivasi bagi Bapak Ibu guru semuanya dalam rangka untuk bersama-sama kita membimbing putra-putri kita demi kebaikan semuanya. Saya Bapak Ibu, saya berdiri. Ya, ini materinya Bapak Ibu mengenai budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Ya, nanti akan kita bahas. Yang jelas budaya positif itu adalah bagaimana cara kita nanti menjadikan anak-anak didik kita itu menjadi memang anak-anak yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh falsafah dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewa mengatakan bahwa anak itu memiliki kemerdekaan dalam belajar. Jadi anak memiliki kemerdekaan belajar. Bapak Ibu guru tugasnya adalah menjadi among pada anak-anak kita agar menjadi anak yang merdeka. Dan falsafah dari ajaran Ki Hajar Dewantara ini yang ternyata menjadi satu inspirasi kurikulum yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Ternyata muaranya, asalnya itu adalah dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita menggunakan teori-teori dari luar, ya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Saat ini kebijakan dari Mas Menteri itu membuat sebuah kebijakan kurikulum yang ada di Indonesia itu sebaiknya diadopsi, diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, yaitu dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah pada dasarnya adalah individu yang merdeka. Bapak Ibu guru tinggal
tinggal ngomong aja pada anak-anak kita agar menjadi anak yang baik dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo apa Bu Yuni ing madya mangun karsa tuturi itu antar bini ya tuturi antar bini tuturi handayani. Nah, ceritanya seperti ini. Dan yang penting lagi adalah bahwa anak didik itu harus dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu artinya tadi anak itu adalah memiliki kekhasan, ya, karakteristik sendiri-sendiri, tidak bisa dikebiah-kubiah, tidak bisa kita istilahnya itu kita samakan semua, ya, tidak bisa digeneralisasi. Tapi anak-anak memiliki kekhasan sendiri-sendiri, memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Itu tugas dari kita adalah bagaimana cara kita itu nanti adalah mengelola anak, ya, biar berkembang sesuai dengan kodrat alam. Yang kedua Bapak Ibu dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah anak berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman itu adalah saat ini anak-anak sudah menjadi anak-anak milenial. Anak-anak pegang HP, anak-anak pegang gadget yang macam-macam yang lebih canggih dari punya kita. Nah, bagaimana nanti cara Bapak Ibu guru itu memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan motivasi pada anak-anak semua biar anak itu bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman pada saat ini. Yang namanya perkembangan teknologi, perkembangan zaman tidak bisa kita hindari, tidak bisa dihindari, ya, tapi harus diikuti. Hanya bagaimana cara kita akan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dipegang dalam prinsip filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, saat ini sebenarnya saya dengan Pak Budi Bapak Ibu, tapi karena Pak Budi saat ini ada kegiatan, ya akhirnya terpaksa saya ya single fighter untuk menyampaikan materi ini. Ya, budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu nanti akan mengarah pada Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka yang saat ini dipakai sedang digalakkan implementasinya oleh pemerintah, dan nanti ujungnya itu adalah pada profil pelajar Pancasila. Ada pendidikan global, gotong royong, ya, terus kemudian mandiri, kreatif, beriman dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, pada sub pokok bahasan pagi hari ini, ya, saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu restitusi di bahasa Inggris ya, yang tahu Bu Dewi dan guru-guru bahasa Inggris lainnya. Nanti akan kita coba. Nah, ini ada salah satu buku dari namanya Diane Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada 3, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen, ya, dalam bukunya ini tadi. Ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu permasalahan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ketika Bapak Ibu guru setelah tepat waktu itu, kira-kira motivasi panjenengan datang tepat waktu itu apa Bapak Ibu? Dari 3 tadi, ya, dari 3 ada penghargaan, kemudian ada takut hukuman, yang ketiga memang motivasi dari diri sendiri. Kira-kira kalau Bapak Ibu, kalau saya biasanya karena takut ada hukuman, ya, mungkin begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain saya nggak tahu juga. Takut sertifikasinya nggak cair mungkin ya. Terus jadi masuk. Atau nggak pernah tepat waktu malah gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya di sini sekali lagi saya hanya menyampaikan materi ya. Nanti tiba-tiba kalau mau Pak koordinator atau tertib gitu, ya kita bersama-sama ingin berusaha. Ayo nanti kita laksanakan apa yang ada di sini, kita jadikan sebagai etos kerja kita bersama. Jadi ini tadi Bapak Ibu, ketika guru datang tepat waktu, motivasi apa yang mendasari panjenengan semua untuk datang tepat waktu? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Lah itu dapat pujian dari atasan Anda, ya.
kemudian nanti dapat penghargaan sebagai karyawan atau sebagai guru berprestasi. Kalau saya guru frustasi, kalau mungkin yang lainnya guru berprestasi. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai seorang guru itu nanti pasti akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, wong gurunya telat kok, muridnya kok ora telat kan begitu. Ya Bapak Ibu gitu. Nah, ini motivasi panjenengan yang mana? Jadi ini tidak usah dijawab ya Bapak Ibu. Sudahlah dijawab sesuai dengan akal perbuatan masing-masing. Yang pasti ini seperti itu. Monggo ini dikembalikan pada Bapak Ibu guru. Ketika panjenengan seperti itu, apa yang mendasari Anda, mendasari panjenengan untuk melakukan hal-hal seperti itu? Saya kembalikan pada Anda semua. Yang jelas, tolong yang ketiga ini, ya, motivasi yang ketiga untuk bisa panjenengan mungkin direfleksi. Oh iya, yang ketiga itu katanya cocok. Jadi ketika saya datang ke sekolah terlambat, dicontoh oleh murid-murid saya, apa yang terjadi? Ketika gurunya telat, nilai muridnya mengingatkan muridnya, kamu sini, kamu kok terlambat kenapa? Nah kemarin bapak juga terlambat kok. Ya, saya kan manut bapak, ajaran Ki Hajar Dewantara itu kan manut guru nih. Nah, guru nih telat ya, tapi malah telat kan seperti itu ya. Ini maaf, ya, mungkin seperti itu. Kemudian, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, jadi tidak datang terlambat, tidak ada penghargaan, tidak ada yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tetap tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tidak ada penghargaan, tidak ada teguran, apakah panjenengan juga akan hadir tepat waktu? Ya Ibu. Misalnya gini ya, kalau boleh saya kenal sudah baik-baik semua, saya tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini pasti jawabannya ya nggak masalah, nggak ada masalah, mau dipuji, mau diberi teguran, saya tidak pernah terlambat tepat waktu. Jadi seperti itu Bapak. Kemudian menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, ada yang penghargaan, ada yang mendapatkan hukuman, atau ada motivasi dari diri sendiri. Ini kalau kita terapkan pada murid-murid kita, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah Anda? Dari tiga motivasi tadi, penghargaan, hukuman, atau memang datang dari motivasi diri siswa sendiri, kira-kira paling banyak murid kita tuh paling banyak yang mana gitu? Takut Pak Sri? Takut hukuman gitu? Takut hukuman. Kalau penghargaan saya yakin tidak akan ada. Saya telat tak kayak dia. Misalnya tak kayak dia, masing-masing nanti dapat coklat Silver Queen misalnya. Tidak ada sepertinya ya. Kalau gurunya bangkrut. Anak-anak kecenderungannya adalah mengikuti teori motivasi yang pertama, karena takut ada hukuman. Apakah ada murid yang ada motivasi dari diri? Ya tetap ada. Tapi rata-rata murid kita itu adalah takut pada hukuman yang diberikan oleh sekolah. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ada contoh kasus pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, Pak Masri, matematika Samuel, ya, Pusata, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Gambar guru dia mungkin. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Saat kelas buyuk-buyuk gitu ya. Terus berikutnya, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Terus di guru kancane isih dikongkon maju nyekeli
kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju betul Bapak Ibu? Oh tidak setuju, mengapa? Ya. Karena IPA menunjuk hidung Pak Seno. Oh karena IPA, bukan Pak, menunjuk hidungnya sendiri Pak. Oh, hidung sendiri? Iya, menunjuk hidungnya sendiri. Menunjuk hidungnya sendiri di depan kelas, diketawakan teman-temannya. Mengapa tidak setuju? Mempermalukan siswa ya Bu Santa ya. Siswa itu juga punya harga diri. Siswa punya harga diri ketika diperlakukan seperti itu, IPA menjadi malu, ya, sangat malu. Terus yang kedua, menurut panjenengan, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah hukuman. Kenapa? Sebuah hukuman. Hukuman itu biasanya menyakitkan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seseorang. Itu hukuman. Nanti akan kita lihat apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi prinsipnya Pak Seno terhadap IPA adalah tidak sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan oleh diajar atau di Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak ikut dilibatkan. Tahu-tahu ada gitu aja. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya sekedar menerima saja. Pokoknya belum kudu ini ya, seperti ini. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ya, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi berupa fisik, di IPA tadi apa Bapak Ibu? Hukuman fisiknya apa Bapak Ibu? Hukuman fisiknya IPA tadi adalah berdiri di depan kelas sambil pegang hidung. Itu fisik ya. Maupun psikisnya apa Bapak Ibu? Psikisnya adalah malu ya, malu ya. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Oke, depan lain bahwa tadi suruh berdiri aja kesel, isek disakiti dengan kata-kata, mungkin dinyai muridnya atau dinyai gurune kan seperti itu. Nah ini namanya hukuman. Kalau konsekuensi adalah ini tulisannya kecil-kecil dan belakang nggak kelihatan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah disampaikan, sudah disosialisasikan, sudah disepakati oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ketika ini ya, kalau tidak pakai sepatu hitam nanti harus begini ya, siap ya, ya itu konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. 3 kali terlambat, ya berarti besok harus misalnya membersihkan ruang guru, misalnya seperti ini. Kemudian misalnya, ya ini ada. Misalnya murid mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain. Ya, harus di kelas ngomong dewe, karpe dewe, bapak ibu guru menerangkan, murid yang ngomong dewe, akhirnya kowe ora oleh istirahat sih, tapi selesaikan tadi apa yang belum kamu catat atau tadi rangkum apa yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti itu. Peraturan dan konsekuensi yang menuntut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini hanya sekedar memonitor muridnya saja. Jadi guru hanya sekedar untuk mengawasi, ya, kemudian memonitor apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini, tentukan hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi kalau hukuman itu pokoknya ngerti ya seperti itu, kowe kudu gelem. Tapi kalau konsekuensi mungkin
Karena kamu melakukan sesuatu, inilah yang harus kamu terima. Karena kamu melakukan pelanggaran, sehingga inilah yang harus kamu tanggung. Itu konsekuensi. Intinya seperti itu. Ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Gimana? Kalau kalimatnya hukuman. Apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman ya? Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas hukuman ya? Jelas hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena anak sudah mengotori papan tulis, akhirnya harus membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Itu nek muridnya, dan nek guru nih. Push up-nya 45 kali. Gitu ya. Muridnya push up 15 kali, dan nek guru nih. Dipindah sekolah. Maksudnya. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi, Pak? Push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Sekolah sawan-awan, pengjagungan yang ngarep, guru-guru pelajaran IPA Ibu Pre ngomong aja saya. Hukuman atau konsekuensi? Padahal gurunya ngomong aja. Murid diminta bertelanjang kaki. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Suruh bertelanjang kaki sepanjang hari. Ya. Apa sih? Hukuman. Menyakiti muridnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Di depan kelas ngangkat kaki satu. Pelajaran matematika berapa jam Pak Misi? 3 jam satu kaki di depan kelas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK kancane do pemanasan, dia masih ya upah-upah di jero kelas, terlambat 10 menit terus disuruh lari. Konsekuensi. Pelajaran olahraga suruh lari kan lumrah ya, mau terlambat. Nah, sekalian pemanasan betul. Konsekuensi. Ya, ini hukuman dan konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah sekarang ini pertanyaan reflektif lagi Bapak Ibu. Kasus kedua, tadi kasus pertama sih. Sekarang kasus kedua. Bu Dewi, guru kelas 2 SD. Maaf, ini Bu Dewi Jakarta Bapak Ibu. Bu Dewi, guru SD kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Jadi begitu istirahat selesai, murid-murid berebutan mlebu kelas. Apa ya? Berebutan keluar. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Dewi sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Berledakan begitu kan nanti di dalam kelas itu rame minta ampun. Akhirnya Bu Dewi berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Anak SD diberi stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Dewi akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Dewi. Sebelum antri lurus, istilahnya rapi gitu, maka sama Bu Dewi akan diberi tanda
bintang. Anak TK biasanya, SD senang biasanya. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang dari Bu Dewi. Sehingga anaknya mulai rapi. Hal ini terus dilakukan Bu Dewi selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu. Jadi stiker itu ternyata ampuh untuk membuat anak mau rapi, berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Dewi sakit dan terpaksa digantikan Bu Vita. Vita. Bukan Bu Vita ini Bu Vita kan Blora, ini Bu Vita Jakarta. Bu Vita Jepang ya. Bu Vita tidak mengetahui tentang stiker bintang karena dia hanya menggantikan. Kalau DSC kan biasanya guru kelas ya. Kalau kita kan guru mata pelajaran DSC dia guru kelas. Bu Vita tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi demikian? Nah, ini pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 tersebut bersedia berdiri antri sebelum masuk ke dalam kelas? Mendapatkan tanda bintang. Ya, teori motivasinya kan tadi ada 1 karena hukuman, 2 karena penghargaan, yang ketiga karena memang motivasi dari dirinya sendiri. Kalau si murid kelas 2 SD ini, muridnya Bu Dewi ini, karena apa Bapak Ibu? Ketika Bu Dewi ngajar kasih bintang, selesai anak-anak rapi. Ya, begitu Bu Dewi tidak masuk karena ada halangan, diganti Bu Vita. Bu Vita nggak tahu ada aturan seperti itu, akhirnya muridnya kembali rame lagi, berisik lagi. Sehingga apa? Ya, Bu Vita bingung, kok bocah-bocah pengen aneh rapi-rapi kok sekarang jadi seperti ini lagi. Alasannya apa kok anak-anak seperti itu? Karena tidak ada tanda bintang, tidak ribetnya, tidak ada penghargaannya. Sehingga apa? Anak-anak hanya sesaat mengikuti aturan main yang diterapkan oleh Bu Dewi. Ini penghargaan. Mungkin gini, sekarang adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Mungkin ada alternatif buat Bapak Ibu. Dan bocah itu perlu antri gitu, tanpa harus Bu Dewi memberikan tanda bintang. Nah, Bu Dewi setiap hari memberikan tanda bintang kan dia kesel. Ngetoki bendino waktunya ngantek bapaknya tidak kopen, putranya tidak kopen gara-gara bintang. Kira-kira adakah alternatif Bapak Ibu biar anak itu mau antri tanpa harus mengandalkan penghargaan berupa tanda bintang? Mungkin ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada alternatif nggak solusinya biar merasa ngambil tanda bintang? Siapkan dulu, dibariskan, kemudian nanti masuk yang paling anteng, yang paling rapi masuk duluan, sehingga nanti anak begitu baris rapi pengen lebu disik berarti harus rapi barisannya, lurus barisannya biar segera masuk. Nah, anak sini mungkin malah banyak yang tidak dirapi-rapikan ya. Gak dirapi-rapikan, sebenarnya lelekan lain. Oh, ini jagoan. Ya, duluan saja. Ya, tapi enggak, kita pakai logika normal. Berarti kalau anak-anak mengharapkan tanda bintang, berarti dia mengharapkan sebuah penghargaan. Tadi betul, ya, Pak Misi betul luar biasa, ya, Bapak Ibu luar biasa. Disuruh berbaris. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi alternatif lain selain disuruh berbaris satu-satu, jejer-jejer itu mungkin ada lagi. Mungkin diberi di tiap-tiap kelas diberi apa tulisan-tulisan ya, gambar-gambar. Kalau kelas SD biasanya masih visual ya, masih suka gambar-gambar, mungkin diberi gambar sidik, gambarnya apik tapi tulisannya sidik aja. Mungkin antri ben rapi, ya. Antri ben masuk surga misalnya seperti itu. Diberi motivasi-motivasi seperti itu. Tapi itu adalah sebuah alternatif. Nah, ini Bapak Ibu, Afikon ya,
dan punya Panis by the Words. Ini mohon maaf, Indonesia gitu itu bukunya rata-rata bahasa Inggris ya Pak Menteri ya. Rata-rata bukunya bahasa Inggris. Jadi ya, saya karena hanya menyampaikan saja, ya, ini saya sampaikan. Ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk untuk mengendalikan, mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Anak nggak mau, kalau nggak mau dapat hukuman, ya, sehingga seolah-olah anak itu dipaksa untuk mengikuti. Anak nggak mau karena apa? Tidak dapat stiker tanda bintang. Ya begitu tidak ada stiker, apakah anak mau? Tidak akan mau. Sehingga ini yang dikatakan menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika anak itu mau belajar, saya tidak antri, akibatnya nantinya kalau nggak antri, jorok-jorokan ada yang jatuh dan sebagainya. Itu sebuah pembelajaran, berarti saya besok tidak usah jorok-jorokan. Saya besok maksudnya harus antri. Ini sebuah pembelajaran. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah ini Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan atau hukuman. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tadi hanya 2 minggu rapi Bu Dewi, begitu Bu Vita 1 hari bubar lagi. Jadi penghargaan itu sebabnya hanya sesaat. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ketika diberikan penghargaan, ya tertib. Ketika tidak diberikan penghargaan, ya balik lagi. Ini penelitiannya Alvin tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Pokoknya yang penting orang berbuat mau antri asal mendapatkan satu tujuan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan tanda stiker kita. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Begitu dapat penghargaan, ya sebenarnya bukan main. Tapi begitu tidak dapat penghargaan, mengecewakan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misalnya, Bu Hesti datangnya selalu tepat waktu. Begitu ada pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah, ya Bu Hesti itu Bu Hesti tertib rapi setiap hari, meskipun punya putranya masih kecil tapi tetap tertib rapi. Setiap hari dibegituan, setiap hari pokoknya yang diberi, yang menurut saya loh masukkan contoh saja. Misalnya Bu Dewi terus yang diberikan motivasi seperti itu, yang diberikan apa, misalnya penghargaan seperti itu. Ada Bapak Ibu yang lainnya, Mary ya, Mary. Sesok Bapak kurungnya diganti Bu Hesti baik. Kan seperti itu kan di bawah Ibu. Jadi apa, penghargaan itu merusak hubungan. Sing mau hubungan dengan Bu Sukti bagus. Wow, apa? Ini SMP namanya orangnya mau Bu Hesti tok. Bu Sunti orang, Bu Yumi orang, meneng Pak Misri. Meneng Pak Eko tambah malah meneng. Kan seperti itu. Saya ini apa? Penghargaan meskipun hanya sebuah lisan itu bisa merusak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada risetnya dari si tadi Alvin tadi. Dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Ya. Gambar tersebut yang sama beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar. Sementara sebagian yang tidak benar tidak. Anak-anak laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi ketika dibayar itu malah membuat banyak kesalahan. Anak-anak diminta, yang riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar.
Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Karena begitu tadi mengharapkan penghargaan. Pokoknya dengan penghargaan melakukan berbagai macam cara untuk ditempuh meskipun itu tidak mengurangi kepakaran. Kemudian mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ketika ada penghargaan, sekali lagi mereka pasti akan semangat, akan senang. Tapi kalau tidak diberikan hadiah, rasa hadiah tidak ada hadiahnya, sehingga anak-anak tidak tertarik untuk ikut dalam pembelajarannya Bapak Ibu tersebut, sehingga harus diberikan hadiah. Makanya jadi seperti itu hadiah ya Bu. Misalnya door prize yang ikut dari awal sampai akhir itu sepeda motor gitu. Misalnya, ini nanti akan mematikan kreativitas. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas lagi. Ini sudah. Ini penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan dalam sistem ranking. Mereka merasa ranking kedua, ranking ketiga dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Alah, aku ranking kok. Aku nggak dapat penghargaan, tidak usah tenanan. Makanya pada pembelajaran sistem kurikulum merdeka ranking dihapus ya Pak Misri ya. Tidak ada sistem ranking. Tapi KKN-nya masih ada, KKTP namanya. Itu dari Bapak Ibu sendiri. Karena apa? Ternyata penghargaan berupa ranking itu akan menghukum. Nah ini yang paling bagus bagaimana Bapak Ibu? Yang paling bagus itu adalah penghargaan dari motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik dari anak, muncul dengan sendirinya motivasi untuk mengikuti kegiatan atau lepas dari sebuah hubungan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, sekarang posisi kontrol Bapak Ibu. Ya. Ketika menjadi seorang guru itu ada posisi kontrol dari dosen, ya, pendapatnya dari dosen. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menebak saya yang mana ya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru di kelas. Yang pertama, sebagai penghukum. Tipe Bapak Ibu guru ini, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadir. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Gantian misalnya, guru juga ngomongin muridnya gitu. Ketika datang terlambat, guru tekannya telat, ya, muridnya tekannya gasi kok. Iya. Bukan wani ya. Ya bukan wani ke Bu. Iya. Apa? Iya. Oh biasa. Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, sehingga mobil busuknya orang Pak Larji dong. Motor itu karuan elek, tidak masalah. Ini yang pertama, posisi kontrol pertama. Ini menurut dosen Bapak Ibu ya, ini menurut dosen. Nanti tanya Pak Misi, dosen itu siapa? Yang kedua Bapak Ibu, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu gini, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Ini contoh gini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Murid kalau dilungi duit gitu ya. Hasil, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Karena tadi ditekankan seperti itu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, membahagiakan gurunya lagi. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, antem, kita menang gitu, tapi ternyata gurunya memendam api di dalam sekam.
Tidak seperti murid dengan gurunya penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Kalau guru pemarah malah sisa, muridnya yo bodi sisa gitu. Tapi agak pembuat merasa bersalah, tidak kelihatan. Gurunya marah, muridnya dendam, tidak kelihatan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kita bocah anteng, tapi tiba-tiba dia menjadi anak yang luar biasa. Di sini mungkin ada, kita bocah anteng, bagaimana kok ngerti-ngerti ketok aslinya kan? Nah, yang kayak ini posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ya, jadi bapak ibu guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid yang mungkin di merapat. Dirangkul, tapi kalau dengan cewek jangan ya. Dirangkul gitu, ditutup pundaknya gitu. Mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Ya. Kamu ini sambil senyum-senyum, ya Bu Suti ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ngebaleni nek. Nah, saya kira Bu Suti. Nah, Bu Putri, Bu Esti. Gurunya apian ini. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Sesok Bu Putri orang lebu, orang mendekatkan diri pada Bu Putri, ya bisa jadi ya, kumat lagi. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ketika ada masalah, wah Pak Miskin ini apa yang di aku? Saya tak pernah Pak Miskin. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Disuruh Bu Putri, karena Bu Putri sering mendekatkan diri tadi, ya mau saja. Ya cantik, masih muda gitu. Apa bubrek wes bubrek. Wes aduh bubrek. Begitu sesok bubrek ora ono. Bocah yang bogel meneh. Anak yang bogel lagi, anak yang kembali melakukan pelanggaran. Sesok bubrek ada, ya anak ya mantuk. Disuruh bubrek, nek jika nanya segi proyektor di kurang TU, oh ya Bu, ya siap. Kabeh cukui kabeh. Ini sebagai kemudian sebagai pemantau, ya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini karena apa? Muridnya terlambat 15 menit, terus guru nih menyuruh muridnya, ayo kancamu wis dobar kowe lombar dhewe, kerjakan tak tunggoni ning gone kelas. Kancane sudah mulai kabeh dipethok bapak ibuke, telepon nggone TU wis malah ngantri, gurune sik nunggoni ning jero kelas. Oh bubrek. Nah, aku saudara. Enggak, saya enggak menjorah, Sekali lagi ini bukan teori saya, ini teorinya Gus. Jadi seperti itu, ya, begitu pelajaran selesai, muridnya pokoknya ayo dirampungin saya tak tunggoni. Ya enggak apa-apa, muridnya ya seneng, gurunya ya seneng, muridnya ya susah. Setelah dipetah wong tuwa nih, kan seperti itu ya. Ini guru dengan tipe pemantau. Nah, ada lagi ya, posisi kontrol ya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendoguro menempatkan diri sebagai teman murid. Sebagai teman. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi
dari peraturan yang ada. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Terlambat, kamu terlambat, ya. Terus kabeh saat sekolah terlambat, nanti apa yang akan terjadi? Ya sekolah bubar bu, ya melaksanakan. Ya. Kalau kamu terlambat lagi, apa yang akan terjadi? Terus pelajaran sudah dimulai, kamu belum masuk ke dalam kelas. Akibatnya apa? Ya, saya tertinggal bu pelajarannya. Nah, tertinggal seperti itu kan tahu apa akibatnya jika kamu terlambat. Berarti besok minggu depan jangan terlambat lagi. Nah, terlambat lagi. Tapi tokonya langsung awan gitu apa? Ya, masalah mempan tidak mempan, wallahu alam ya sekali lagi. Saya sekali lagi hanya menyampaikan teorinya dari proses. Kok aku saya kata gini, jajal saya ngomongin orang lakoni iso ora kan. Iku sampe krak iso karo arit ya Bu. Iya, belum ya. Ya, ini posisi kontrol manajer. Tapi harapannya guru itu sebagai manajer. Jadi nek murid salah yo sebisa mungkin diajak menyelesaikan masalah, mengetahui permasalahannya, kemudian dengan bimbingan Bapak Ibu guru, murid itu diajak untuk memberikan solusinya sendiri. Ya, tadi namanya biar muncul motivasi dari dalam dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Nah, muncul dari dalam sendiri. Sesok terlambat, akibatnya seperti ini. Yo sesok telat, akhirnya murid muncul motivasi intrinsik. Ini aku telat, berarti pelajaranku tertinggal. Aku sesok rasa terlambat, rasa disentak-sentak, rasa dipantau. Ya, pelajaran wis bar sing dipunggoni ora usah dikai macam-macam, tapi murid nanti akan sadar dengan sendirinya. Harapannya seperti ini. Harapannya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ini kebutuhan dasar. Ini sekarang kebutuhan dasar manusia, Bu. Ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Choice Theory. Waktu bukunya bahasa Inggris kabeh. Nah, iya, makanya tadi saya katakan di guru penggerak itu bukunya kabeh bahasa Inggris, Bu. Untung wis diterjemahke Bu Esti ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau nilai peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan sesuatu. Anak kelebihan energi tidak tersalurkan, akhirnya ya disalurkan ke hal-hal yang tidak benar. Nanti ada beberapa tipe Bapak Ibu dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada anak, atau disangoni Bapak Ibu tidak pernah disangoni Bapak Ibu, kancane itu jajan. Ketika melihat temannya jajan, dia tidak pernah disangoni, karena dia sudah kepengen jajan sekali, kadang-kadang anak melakukan tindakan-tindakan, apa Bapak Ibu kalau di sini? Kancane. Nah, ngompas kancane. Ternyata apa? Setelah dilacak oleh bapak ibunya, karena apa? Dia tidak pernah disangoni bapak ibunya di rumah. Lah kenapa nggak disangoni bapak ibunya di rumah? Lah bagian tempat sangu bapak ibu apa Bu? Wong sekarang dagang yo angel BBM muda, pokok muda. Betulane orang kate orang nih, seperti itu. Mungkin harus dilacak. Ya, kenapa anak itu melakukan pengompasan? Solusinya pengompasan selama ini ada. Gimana Bu Sunti, anak-anak di sini yang suka kompas itu, apakah memang tidak disangoni oleh orang tuanya di rumah atau sangonnya kurang banyak? Oh, disangoni ya. Nah, tapi sangonnya mungkin kurang banyak gitu ya. Gimana Pak Sri? Oh, sangonnya duit tidak banyak ya Pak. Iya, ini kebutuhan dasarnya kayak gitu. Jadi jalurnya pangestu panjang itu. Pangestu sangi soal. Yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Rasa kasih sayang, neng omah, atau ketemu bapak ibu atau disayang bapak ibu neng sekolah disayang bapak ibu. Nek zaman saya dulu SMP gini bapak ibu, ketika dipanggil bapak ibu guru gini, nah ini tak sayang, artinya disayang kok dikeplak dulu. Oh, gitu. Zaman saya SMP dulu gitu. Ya, saya guru matematika saya namanya Bu Suji.
sudah sepuh, kacamatanya tebel gitu. Kalau ya gimana? Nanto bukan bisa apa? Tidak bisa ngerjakan sih. Ada apa bu? Tak sayang sih. Disayang kan moro gitu. Tekan ngarepe gurunya kok lagi. Itu jangan dulu. Ya, saya waktu SMP, saya SMP-nya di SMP 3 Salatiga. Ya, Bu Suci orangnya sudah sepuh, kacamatanya tebel, guru matematika, dan di mana-mana guru matematika itu identik dengan guru yang killer. Makanya itulah, dari itulah sebab itulah saya tidak suka pelajaran matematika gara-gara gurunya itu. Sampai sekarang hitung-hitungan saya tidak bisa Bapak Ibu, kecuali kalau duit loh saya bisa. Loh iya betul. Sampai sekarang saya trauma dengan mata pelajaran matematika karena sejak kelas 1 SMP saya sering disayang guru saya. Bu Suci. Podo Pak. Lah makanya itu nggak bakat matematika karena itu. Ini tak sayang dulu. Ternyata saya itu dikulap bikin. Aduh. Tapi itu dulu. Tapi pelajaran bagi saya ya meskipun tidak bisa matematika sekarang mau belajar di Pak Mesih dan Bu Sabah. Itu rasa kasih sayang Bapak. Kemudian pengakuan penguasaan ya, bukan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kelas 8 berkunjung ke kelas 7. Boleh ya. Ayo, di sama sing mani anakku. Kelas sama apa dua ya? Kelas sama nih gue kelas itu. Gue dengar kelas itu, kelas itu. Di sing sama sing mani anak adik di sini. Di sini ada kayak gitu. Karena apa? Dia butuh penguasa. Saklah saya nanti kabeh. Bareng diwane ini Melayu. Ini kayak gitu. Jadi ternyata teorinya biasa itu ya betul juga. Nah, sekarang kebebasan. Ya, kebutuhan yang kelima adalah kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sering dan suka mencoba hal-hal baru yang menarik. Butuh sebuah kebebasan. Mungkin di rumah tidak diberikan kebebasan. Di rumah pokoknya di kamar dituruti kalau kayak HP, dikai wifi, dikai TV, tapi orangnya tinggi. Begitu keluar dari rumah, di sekolahan, ya kan, ketemu kancane, ya akhirnya apa? Di rumah orang pernah dibebaskan, di sekolah ketemu kancang-kancangnya seperti itu, akhirnya meluapkan keinginannya untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Nah ini kesenangan. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ya, ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka berburu, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini mereka yang suka kesenangan. Kadang-kadang bocahnya celelek gitu. Bocahnya celelek ketika diserangkan anaknya suka ngelawak, kurek diguyu kancane, senang. Kelasnya jadi rame itu. Pelajaran kancane jadi diucali kertas, dewe seneng, kancane yo seneng, kelasnya mulai tenang jadi ramai. Senangnya seperti itu karena butuh permainan. Ini yang senang. Nah sekarang Bapak Ibu, makna hukuman dan disiplin, bedanya di mana? Kata disiplin ya juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan cara memberikan hukuman. Jadi belajar disiplin itu tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya, kalau perlu hukuman tidak perlu digunakan. Ya usah pakai hukuman, tapi anak-anak sudah bisa melaksanakan disiplin dengan sendirinya. Ya, ini hanya dikatakan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tertib itu pakai kata-kata disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya,
memotivasi orang. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Tadi motivasi intrinsik apa Bapak Ibu? Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan motivasi intrinsik ini memiliki dampak yang panjang. Kalau sesuatu itu memang datang dari diri anak sendiri, maka daya lekatnya itu akan menjadi sangat kuat daripada ketika diberikan hukuman atau diberikan sebuah penghargaan. Ketika diberikan hukuman, tidak ada hukuman, ya tidak tertib. Ketika diberikan penghargaan, tidak diberikan penghargaan, ya tidak akan tertib. Ini teorinya seperti itu. Jadi lebih bagus ada ketika mereka mencapai motivasi intrinsik. Nah ini jadi contoh. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, muncul dari diri kita sendiri. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Meskipun merdeka, suasana yang merdeka, jadi memerdekakan anak, tapi tetap harus ada sebuah kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu sebaiknya muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Tujuan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tidak butuh tadi hukuman, tidak butuh penghargaan, tapi butuhnya adalah dia bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menjadi siapa itu. Bapak Ibu, nah nanti ada tawaran Bapak Ibu, namanya restitusi. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya adalah identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jangan kepleset ya, disiplin prostitusi, bahaya banget. Nah ini Bapak Ibu, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, nanti sebaiknya diganti dengan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Nah ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi dikembalikan pada anak refleksi, kira-kira kalau seperti ini bagaimana, sehingga nanti anak muncul kesadaran diri. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, ketika saya melakukan sesuatu hal yang benar, maka inilah yang akan saya dapatkan. Saya terlambat berarti akibatnya pada saya adalah saya telat untuk mengikuti pelajaran. Ketika saya mendapat nilai yang bagus, nanti saya akan naik kelas. Nanti saya akan bisa mendapatkan sekolah yang saya inginkan. Seperti itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Setelah berbuat salah, murid akan melakukan refleksi, tahu kesalahan mereka. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tidak karena penghargaan, tidak karena hukuman, tapi memang dia sadar sepenuhnya bahwa nilai-nilai yang dia lakukan itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang memang harus dilaksanakan agar menjadi anak yang baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi yang saya katakan refleksi. Kita melakukan sesuatu, manfaatnya bagi dia apa, manfaatnya bagi orang lain apa. Itu namanya restitusi. Jadi tidak perlu hukuman, tidak perlu penghargaan, tapi perlunya adalah restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, ayo bersama-sama kita buat refleksi. Kalau kamu melakukan seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kamu melakukan hal seperti itu, nanti akan
akan mendapatkan hal seperti itu. Karena kita ajak mencari solusi. Nah, besok telat lagi, apa yang akan terjadi? Seperti ini. Nanti yang akan diterapkan oleh guru dalam rangka untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai dirinya. Proses refleksi. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Restitusi juga menjadi sebuah prinsip dari teori kontrol William Glasser yang tadi saya katakan ada 5 tadi, tentang solusi menang-menang, win-win solution. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi sing berbuat salah yo menang, sing tidak berbuat salah yo menang. Namanya win-win solution. Artinya apa? Kita tidak perlu mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya. Nah, solusinya piye? Bocah nek kompas, sesok diseneni, mungkin sesok kompas meneh. Kita cari solusinya. Solusinya bagaimana? Kawan itu. Bapak Ibu, ketika melaksanakan restitusi, apakah bisa sesaat? Ya memang tidak bisa. Tidak, perlu sebuah proses, betul. Jadi perlu sebuah proses, tidak bisa sesaat. Ya itulah memang tugas kita, Bapak Ibu. Tugas guru itu sekarang beratnya luar biasa. Karena apa? Bocah nakal, engko di siwit parani wong tuwa. Dimbarke orang duwe duka ngira. Memang susah, Bapak Ibu. Dijiwit aja ya banyak kasus ya. Dijiwit orang tuanya nggak terima, lapor polisi. Nek zaman dulu ketika dikeplak guru nih omah lapor bapak nih, keplak nek ditambahi melarang lapor. Saya nek dia gitu keplak guru nih omah lapor bapak keplak ning arepane. Saiki ning sekolah keplak guru nih omah lapor bapak nih lapor polisi. Tapi ketika kita biarkan bocah yo sakabeh Pak Agus nek tidak pernah ke belakang, mungkin ya bocah yo seperti itu terus. Ya artinya apa? Semuanya perlu sebuah proses, semuanya perlu sebuah pendekatan. Nah inilah yang diharapkan dari sebuah proses yang namanya restitusi. Nah ini Bapak Ibu, ini agak kecil-kecil tulisannya ya. Ini apa? Restitusi ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada perbedaannya. Restitusi. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Justru ketika murid itu salah, mungkin menjadi sebuah pembelajaran. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Kita bisa belajar karena melihat sebuah kesalahan. Kalau dalam istilahnya guru sejarah, history makes man wise. Apa Bu Esti? Apa Bu Dewi? Panganan apa ini? History makes man wise. Sejarah membuat manusia menjadi wise, bijaksana. Bijaksananya apa? Ketika hal ini salah, saya berbuat itu lagi, nanti akan seperti ini. Ketika saya berbuat benar, hasilnya nanti akan seperti itu lagi. Itu namanya menjadi bijaksana. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Wise. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ya. Ketika memecahkan masalah, murid juga diajak untuk mencari solusi bersama-sama melalui tadi namanya restitusi. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Wise, bijaksana. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ya. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan mereka pengen apa untuk diperlakukan. Restitusi proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri
dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ya, ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi melakukan pendekatan. Anak ketika melakukan kesalahan, kita dekati, kita ajak cari solusi, sehingga anak tidak merasa sebagai korban dari sebuah kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi sebuah konsekuensi. Kudu manotaku, itu namanya konsekuensi. Tapi restitusi adalah sama-sama dipertemukan, ayo cari solusi bersama-sama. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, tadi tujuannya apa Bapak Ibu? Restitusi biar ke dalam diri tujuannya untuk apa? Menciptakan motivasi dari dalam di prinsip. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri. Baru mengevaluasi, ketika saya terlambat, maka akibatnya seperti ini. Saya harus seperti ini. Itu namanya evaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Penanaman karakter, bukan hanya sekedar perubahan perilaku saja. Kalau perubahan sebentar, tapi kalau penanaman karakter menjadi karakter itu daya lekatnya, daya lemnya akan menjadi lebih kuat. Restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa. Tadi, ketika melakukan kesalahan, dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat ini? Ya, kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan tadi. History makes man wise. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan mengetahui, oh harusnya seperti ini. Kita jadi orang yang bijaksana. Restitusi fokus pada solusi, mencari pemecahan masalah. Restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk mencari solusi atau pemecahan dari masalah yang dihadapi. Ini mengembalikan murid pada kelompoknya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Merasa kakek ngomong misalnya, ya, tapi ayo kita istilahnya refleksi diri, mawas diri pada diri kita sendiri. Kita nilai pada diri kita sendiri. Merasa ya, biasanya anak-anak kan kadang itu, Pak itu loh rame Pak, Pak itu loh ganggu saya Pak, itu loh, gak usah gitu. Anak-anak kan kayak gitu. Tapi ketika seperti itu anak berangkat wis nek kancamu rame rasa direke yo badae. Nek kowe nanggapi rame pasti juga akan ikut rame semua. Mungkin anak seperti itu. Ini William Glasser menyatakan orang yang berbahagia akan mengevaluasi diri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi orang yang bahagia itu nek orang rasanya wong yo. Ini Glasser. Orang menurut Glasser, wong sing seneng ngrasani itu berarti wong tidak bahagia. Loh Pak, jadi wong sing seneng ngrasani itu berarti tidak bahagia. Tapi yang bisa mengerasani dirinya sendiri itulah orang yang katanya bahagia. Ini teorinya Glasser. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Lebih 5 menit. Saya juga sudah kemeringan. Nanti makan siangnya sudah disediakan di Pak Kumis, bayar sendiri-sendiri. Matur ya Bapak Ibu ya. Bergerak menggerakkan, ini falsafahnya Pak Misri yang bergerak. Jadi saya ceritakan Bapak Ibu, ternyata ikut guru penggerak kesan saya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau baik yang mau. Betul, Pak Agus, betul. Ini tanya Pak Misri. Saya guru penggerak itu yang biasanya jam 9:30 saya sudah tidur. Tadi malam itu sampai jam 11, istri saya malah sampai jam 1 baru tidur.
Berarti dulu Mas. Ya tapi gini, saya bahagianya Bapak Ibu. Ternyata dengan seperti ini bisa bergerak, bisa menggerakkan. Ilmu yang saya dapatkan luar biasa Bapak. Dan sedikit demi sedikit akan mulai saya terapkan di kelas yang saya ambil. Di kelas 7A itu saya gini Bapak Ibu. Saya punya kebiasaan jelek di kelas 7A. Boleh nanti tanya kelas 7A. Saya gini, anak 7A saya begini. Pak Eko, kata-kata hari ini. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering dengar kata-kata gitu ya. Kalau penggemar bismania, trukmania, ya, itu mesti sopirnya kata-kata mesti begitu ya. Nah, artinya apa? Anak-anak setiap saya pelajaran di situ mesti nugget. Kata-kata Pak hari ini, oh ya. Saya harus setiap hari harus mencari kata-kata motivasi untuk anak-anak. Ini anak kelas 7A. Biasa jelek saya di situ. Jadi ini setiap hari kalau saya di 7A mesti harus berusaha mencarikan kata-kata untuk anak-anak. Kata-kata hari ini apa? Ya ini salah satu contohnya kayak gitu. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya di depan sini tidak menggurui panjenengan, tidak memberitahu panjenengan, tidak ngajari panjenengan, tidak. Tapi di sini saya adalah menyampaikan apa yang saya dapatkan. Kalau ini baik, ayo kita laksanakan. Kalau memang tidak baik, ya tidak usah dipakai. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tidak ada forum tanya jawab ya, karena saya hanya menyampaikan. Saya kita kok ngomong kan gitu ya. Yang jelas tuh gini Bapak Ibu, yang perlu kita tanyakan pada diri kita itu adalah apakah kita sudah membimbing, sudah mendidik anak sesuai dengan ajaran diajar sistem AMO, apakah kita sudah ngomong dengan baik? Ya, ing arsoso tulodo, apakah kita sudah memberikan contoh yang baik? Ing madya mangun kaso, apakah kita sudah memberikan motivasi anak dengan baik? Terus beri apa Bu? Kekurian Dayani, apakah kita juga di belakang itu juga sudah memberikan dorongan yang baik untuk anak-anak kita? Yang pasti adalah di situ. Ya, jadi pesannya sponsor adalah Bapak Ibu, marilah kita jadi guru yang yang baik. Ya, artinya guru yang baik itu ya guru yang membahagiakan bagi diri kita sendiri. Jadi guru tiap tanggal itu bayaran, bos ini buahkan, bukuto orang, nggak urusan. Yang kedua, membahagiakan murid kita. Kalau kita membagian murid kita, jari ini ya, guru itu sok yang akan gusur itu jari guru jari ini kayak gitu. Pak Lurus katanya Pak Lurus ya. Karena apa? Malaikat ya Pak. Enggak, menurut hadisnya katanya gitu. Nah, ilmu yang bermanfaat. Dan guru itu apa? Ketika sedikit pun juga disampaikan sedikit. Ketika dapat banyak juga disampaikan banyak. Balighani walau ayat ya Pak Lurus ya. Sampaikan daripada walau satu ayat, sikitlah disampaikan pada muridnya. Dan guru itu luar biasa karena apa? Dia menjadi figur sosok yang ditiru oleh sekian banyak. Satu guru ditiru oleh 756 anak. So, jadi guru IPS yang apa itu seperti ini. Jadi guru IPS yang apa itu kayak gini. Kalau Bapak Ibu Sunti, saya sampai sekarang masih terinspirasi guru saya bahasa Inggris Bapak Ibu. Guru saya bahasa Inggris, wah bagi saya luar biasa. Ngomongnya pada murid-muridnya itu luar biasa. Tidak pernah menyayang Bapak Ibu. Menyayangi artinya dipelan. Tapi luar biasa dia memberikan inspirasi bagi saya. Sehingga apa? Meskipun saya guru IPS tapi yo belum sinau bahasa Inggris gitu loh. Karena apa? Saya terinspirasi oleh guru bahasa Inggris namanya Pak Kusmo. Dia itu kalau bilang pelajaran enak, seneng, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini sekali lagi ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Sofian yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan diseminasi yang saya dapatkan dari guru penggerak, dan teman-teman sukses semua untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bisa. Belum itu tak lupa. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, itu diseminasi dari Pak Eko, oleh dari Pak
sedikit nanti kan lama-lama jadi yang penting apa kita tidak intinya untuk belajar dengan pandang siapa yang mengatakan, tapi kita pandang, kita lihat apa yang dibicarakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko itu tadi sangat baik, ya. Tapi saya sendiri juga nggak bisa nyerap banyak. Terus kadang-kadang itu teori itu. Jadi dan setiap anak itu mesti punya karakter sendiri-sendiri. Jadi saya itu juga punya pengalaman yang menarik. Jadi saya itu pernah dikaplok guru saya. Itu yang namanya Pak Jas lagi, guru SMP 1 itu dulu kan apa saya sekolah di PGRI, tapi dikaplok dia memberi alasan. Kalau zaman dulu waktu saya masih usia SMP itu, kalau main voli itu bola itu nggak boleh ditendang pakai kaki. Nah, itu kebetulan saya tak sengaja tak tidak itu tendang bola voli. Terus pas setelah itu nyuruh saya, bolanya diambil. Aku pikir ya biasa aja, tak ambil itu terus saya berikan, terus saya diterima terus dikaplokin. Wah gitu. Terus dia bilang bola voli kok ditendang, seperti nggak tahu aturan. Terus saya terinspirasi, berarti itu memang orang itu nggak boleh berbuat salah. Tapi kan kadang salah juga manusia. Jadi apa itu menginspirasi terus saya tuh agak sedikit hati-hati untuk apa memahami aturan yang gampang-gampang tata tertib sekolah gitu, dan gampang-gampang untuk tidak berbuat salah. Kalau salah itu tadi dihubung itu tadi kata Pak Eko itu adalah menyakitkan. Jadi memang pada saat kaplok itu ya sakit, amin nangis ya. Sisin, kondannya wakil itu lah, tapi itu pengalaman. Jadi, tapi kadang-kadang anak banyak ada yang di kaplok itu senang, ada yang dendam, ada yang sekolah ya. Monggo Bapak Ibu mensikapi murid kita yang bervariasi karakternya itu. Saya yakin Bapak Ibu bisa menjadi teladan, bisa memberi inspirasi. Ya, itu dari tambahan dari saya, itu pengalaman. Jadi saya akan mengurangi sedikit kesalahan-kesalahan karena yaitu kalau salah itu akibatnya bisa kena hukuman kalau ketahuan gitu ya. Itu dari saya. Tadi yang saya sampaikan pada saat pembinaan ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Cukup ya. Saya pikir sudah jelas dan bisa dilaksanakan, terutama untuk sholat duhur berjamaah besok hari Selasa. Yang wajib itu adalah hari Selasa, Rabu dan Kamis. Untuk hari Senin dan Sabtu itu adalah sunnah, boleh ikut, boleh tidak. Tapi Bapak Ibu guru bisa mengajak siswanya untuk sebelum pulang dimotivasi untuk sholat dulu di sekolahan. Nanti sampai rumah itu tinggal makan, tinggal istirahat atau layak-layak gitu ya. Jadi tidak kewajiban kita terhadap Tuhan, terhadap Allah sudah dipenuhi di sekolah. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.